Waktu itu gue lahir memang puji Tuhannya dalam kondisi yang berkecukupan, tapi nggak berapa lama tiba-tiba ekonomi keluarga gue itu ya longsor lah gitu ekonominya. Harus bertahan dalam kondisi suffering itu sekitar 8 tahun. Tuhan membentuk gue banget dari karakter gue, dibentuk value gue, dibentuk. Gue udah selesai kuliah sampai saat ini gitu. Gue bisa lulus tuh gue nggak nyangka. Jadi gue ngerasa gue itu dibiayain langsung sama Allah gitu. Dan gue harus belajar sungguh-sungguh. Hai, nama gue Samuel Putra. Saat ini umur 24 tahun. Saat ini bekerja sebagai City Operation and Customer Service Manager di salah satu developer perusahaan internasional di Jakarta. Dan hari ini gue udah melayani sebagai core leader kurang lebih 4 tahun. Nah, judul sesi testifier hari ini adalah nggak selamanya orang susah hidup susah. Boleh share experience Kosem, apa hidup Kosem dulu susah? Oke. Jadi sebetulnya kan skema hidup itu mungkin ada yang awalnya lahir berkecukupan, terus dia mengalami proses hidup semakin meningkat, itu enak. Atau mungkin lahir dalam kondisi keuangan yang biasa-biasa dan terus meningkat, itu enak nikmatinnya. Tapi waktu itu gue lahir memang puji Tuhannya dalam kondisi yang berkecukupan, tapi nggak berapa lama tiba-tiba ekonomi keluarga gue itu ya longsor lah gitu ekonominya. Dan gue itu hidup harus bertahan dalam kondisi suffering itu sekitar 8 tahun. Nah di 8 tahun itu gue ngerasa Tuhan membentuk gue banget dari karakter gue, dibentuk value gue, dibentuk sampai akhirnya dulu tuh gue orang yang arogan. Jadi kalau SD itu gue bahkan punya satu orang waktu zaman SD karena gue main basket itu yang khusus buat ngiketin tali sepatu gue. Jadi itu saking sombongnya. Jadi kalau lu udah ngiketin tali sepatu gue ajak lu makan ke kantin gitu. Jadi itu membuat gue arogan banget. Sampai akhirnya Tuhan membentuk selama 8 tahun karakter gue, value gue itu betul-betul dibentuk sekali. Sampai sombong itu benar-benar ditekan sampai gue berubah menjadi orang yang belajar menjadi orang yang lebih humble seperti itu. Jadi saat selesai 8 tahun, waktu itu SMA gue harus pindah ke satu kota yang agak terpencil. Dan di situ gue belajar banyak dan gue percaya banget sama filosofi kolam kecil, dimana kita kalau di tempat kecil kita bisa outstanding sedikit aja, itu kita bisa jadi star di situ, kita bisa ngelit banyak orang di situ. Dan puji Tuhan gue diberikan kesempatan saat itu menjadi ngelit di kota kecil itu, di SMA di satu tempat itu. Sampai akhirnya setelah selesai SMA, papa mama gue tuh selalu percaya bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk memberantas rantai kemiskinan. Jadi akhirnya papa mama mengusahakan gue untuk ngambil sarjana. Kita anak-anak, kita tiga bersaudara itu dipaksa untuk menjadi sarjana. Sekarang 2 udah sarjana, 1 lagi menuju. Dan puji Tuhan udah lulus juga dan semoga bisa ngambil magister juga nantinya. Terus, tapi di saat momen-momen gue awal pertama kali kuliah, waktu pertama kali kuliah itu gue bukan dalam kondisi yang enak, bukan dalam kondisi yang semuanya makmur dan bisa membiayai kuliah sampai akhir. Gue bahkan nggak menyangka bahwa gue udah selesai kuliah sampai saat ini gitu. Gue bisa lulus tuh gue nggak nyangka. Semester 1, semester 2 itu keuangan kita ngaco gitu loh. Jadi saat pertama kali kuliah semester 1, gue berasa gue nggak tahu nih apakah gue masih bisa kuliah juga di semester 2. Jadi waktu gue kuliah semester 1, gue betul-betul belajar, setidaknya nanti kalau misalnya gue drop out, ya gue punya sesuatu bekal lah gitu di semester 2-nya. Dan demikian juga semester 2. Sampai gue kuliah itu suffering sekitar 3 semester, 3-4 semester. Dan puji Tuhan waktu itu dapet ditawarin sama core leader gue itu untuk ngambil diakonia dari NDC. Di situ gue ngerasa, wah ini gereja nih yang membiayai gue nih buat gue kuliah. Gue harus gue harus kuliah sungguh-sungguh. Dan di situ karena waktu itu masih mindsetnya mahasiswa, gue mikir kan gereja itu milik Tuhan, milik Allah. Jadi gue ngerasa gue itu dibiayain langsung sama Allah gitu. Dan gue harus belajar sungguh-sungguh. Dan sampai gue harus punya target IPK minimal 3,5. Puji Tuhan waktu itu lebih dari 3,5 semua. Dan setelah itu puji Tuhan kondisi ekonomi keluarga mulai membaik. Dan saat gue kuliah itu
ini dipaksakan sama gue secara pribadi itu dipaksa sama papa mama untuk tetap kuliah. Kita itu tinggal di kosan ruangannya itu kurang lebih 3x2. Terus saat kita tinggal di ruangan 3x2, kita tidurnya itu kayak apa ya, berjejer, kayak pepes itu, kayak ikan bakar. Bener-bener rapet banget, dan ya itu di situ momen-momen gue terbentuk banget mentalnya, karakternya, dan sebagainya seperti itu. Dan saat gue kuliah, gue juga nggak mau menyanyiakan momen kuliah gue ini. Dan saat gue kuliah, gue tetap berusaha mengambil hard skill dan soft skill. Untuk hard skill, gue ikut lomba-lomba. Jadi waktu itu puji Tuhan kita ada di dalam satu tim, dan satu tim ini terdiri dari 3 orang. Kita punya target minimal kita harus menang 10 kali. Itu tingkat nasional. Dan puji Tuhannya kita ikut lomba 11 kali, puji Tuhan kita menang 10 kali. Di situ gue betul-betul belajar tentang do excellent, extra miles. Saat orang lain tidur, jam 12 malam orang lain udah tidur, kita lagi drilling materi sampai jam 2. Terus saat orang lain masih di dalam kondisi bermimpi, kita ini sedang latihan presentasi. Dan saat orang lain bangun jam 5, kita udah baru mau tidur. Dan di situ juga nggak lepas dari kita tetap berdoa satu sama lain saat sebelum lomba mulai. Karena kita percaya di ayat favorit gua, Yeremia 17:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap padanya. Di situ betul-betul Tuhan seperti involve langsung dalam hidup gue, dan gue merasakan kemenangan demi kemenangan. Nah, gue percaya banget bahwa anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Tapi masalahnya, bagaimana kita mau menjadi orang yang lebih dari pemenang kalau kita aja belum pernah menang? Nah, menang itu kan butuh masalah. Jadi saat ini, kalau kalian sedang menghadapi masalah, menghadapi badai, percayalah itu sebuah chance untuk kita bisa menjadi menang dan bahkan lebih dari pemenang. Jadi saat kalian menghadapi masalah, badai, itu adalah chance yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Jadi jangan pernah takut sama masalah. Oke. Nah, setelah menghadapi masalah seperti itu, pasti ada turning point ya dalam hidup Kosem itu. Nah, boleh tolong ceritakan event turning point-nya itu seperti apa sih? Oke, kalau turning point pasti ada ya. Jadi tadi gue udah cerita tentang di perkuliahan, tentang lomba. Jadi tadi gue cerita tentang lomba, bahwa kalau di lomba itu gue belajar tentang extra miles, gue belajar tentang do excellent. Di dalam turning point ini, itu bekal yang gue ambil. Hal yang mau gue highlight adalah kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jadi sebelum kesempatan itu datang, kita harus punya preparation yang matang. Kita prepare dulu aja. Saat kesempatannya itu muncul, kita tinggal grab gampang kesempatan itu. Nah, saat kita sudah prepare well dan kita dapat melihat ada kesempatan, kita bisa tarik kesempatan itu. Dan puji Tuhan waktu itu di lomba gue belajar tentang extra miles and do excellent. Dan saat gue mulai masuk bekerja, itu gue melihat ada sebuah kesempatan yang besar yang bisa gue kontribusikan di perusahaan ini. Turning point gue adalah saat gue bekerja, ini sedikit tips sih untuk teman-teman yang mau berkarir, mau speed up your career. Konsep extra miles-nya tuh seperti ini. Gue waktu pertama kali masuk kantor itu bekerja sebagai staff. Saat gue bekerja sebagai staff, gue melakukan apa yang staff perlu lakukan. Tapi gue melihat apa yang supervisor gue lakukan. Dan saat supervisor gue melakukan ini, gue berusaha untuk membantu dia. Gue berusaha untuk, gue tolong dia. Ini, sini gue bantu kerjaan lu. Dan gue ngelakuin pekerjaan staff dan melakukan pekerjaan supervisor juga. Otomatis kan nanti supervisor ini pasti ada promosi atau mungkin dia pindah. Saat dia pindah, ini kan posisinya kosong. Saat posisinya kosong, dia pasti ingat dia harus rekrut orang baru lagi. Posisi ini harus direkrut sama orang baru lagi. Nah, orang barunya itu biasanya datang dari internal atau nggak eksternal. Tapi biasanya company lebih condong terhadap internal dulu karena mereka tahu budaya perusahaan. Akhirnya dia melihat dari semua staff, oh ini nih yang potensial menjadi supervisor. Akhirnya diangkatlah jadi supervisor. Demikian juga jadi supervisor. Saat jadi supervisor, kita lakukan apa yang supervisor lakukan dan lihat apa yang manajermu lakukan. Nah, kamu tolong nih manajer ini nih, kerjaan-kerjaannya kamu tolong. Saat manajer ini promote, pasti kan dia harus mengisi posisi ini. Ada orang yang mengisi posisi ini. Di situ dia akan melihat, oh ini orang ini potensial buat isi jadi manajer. Dan seterusnya, demikian dari manajer ke director. Cuman itu agak sulit kalau dari manajer ke director. Itu salah satu tips untuk extra miles and do excellent lebih lagi di dalam
perusahaan. Dan puji Tuhan memang dari cara-cara seperti itu Tuhan memang kita tuh anak-anak Tuhan tuh punya berkatnya masing-masing dan berkatnya unik. Gua puji Tuhan dalam posisi ini bisa sampai dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun. Yaitu kalau bukan campur tangan Tuhan juga agak nggak mungkin ya kayak gitu. Dan pastinya kita harus punya luangkan waktu dengan Tuhan. Karena blessing dari Tuhan itu yang membuat kita itu bisa terus naik. Karena firman Tuhan bilang kita itu menjadi kepala bukan menjadi ekor dan terus menjadi naik bukan turun. Jadi blessing dari Tuhan membuat apa yang kita kerjakan ini itu menjadi berhasil. Apa yang kita kerjakan itu pasti selalu berhasil gitu. Dan gue percaya kita setiap orang itu sama-sama diberikan kesempatan setiap hari. Kita itu punya modal. Setiap hari itu kita dikasih 24 jam. Semua orang sama dikasih waktu 24 jam. Nggak ada yang 25 jam. Nah, kalau kita berpikir secara CEO mindset, 24 jam itu seperti modal. Jadi kita harus mengelola modal itu menjadi sesuatu yang besar. So, spend your time with the right person in the right place. Atau spend your time to improve yourself. Itu hal-hal yang bisa membuat diri kita itu lebih mahal lagi. Mungkin gue bisa ngasih logikanya biar gampang itu. Kalau gue melihat diri kita itu seperti celengan. Nah, setiap knowledge yang masuk atau setiap sesuatu hal apapun yang lu tahu dan lu mengerti itu tuh seperti koin emas. Saat koin emas itu masuk ke dalam celengan itu terus menerus dan koin emas itu makin banyak di dalam celengan itu dalam diri kita, disitulah valuasi diri kita menjadi mahal dan orang bisa menghargai kita, company bisa hire kita dan sebagainya. Di situ hal-hal yang bisa gue highlight untuk masalah tentang diri seperti itu dan turning point gue di perusahaan. Kosem tadi ada highlight tentang time management. Nah, kan Kosem juga sibuk ya pasti dengan pekerjaan. Cuman Kosem juga nekanin harus adanya waktu dengan Tuhan. Yeah. Nah, boleh sharing nggak kehidupan rohani Kosem dalam pelayanan atau sebagai core leader itu gimana ya? Gitu. Oke. Jadi pertama kali datang ke Jakarta, tadi kan gue sempat share ya bahwa gue dari kota kecil, salah satu kota, terus gue pindah ke Jakarta. Itu gue belum punya gereja karena waktu itu gue bergereja di kota kecil itu. Dan saat gue datang ke Jakarta, akhirnya memilih gereja, bertemulah NDC. Saat bertemu dengan NDC ini, tiba-tiba ditanya, siapa yang baru pertama kali hadir? Terus gue angkat tangan. Dan gue dibawa ke welcome lounge. Saat di welcome lounge itu, ada salah satu core leader, Pak Steven. Waktu itu gue ketemu, dan saat ketemu itu, dia seperti mengajak gue untuk ke Komsel. Mama gue waktu itu gue sama mama gue, dan mama gue tuh melihat bahwa Komsel itu bagus. Jadi mama juga sebenarnya mendorong untuk ikut ke core. Saat itu gue memutuskan untuk ikut core. Nah, sebetulnya kan tujuannya adalah gue punya komunitas. Tapi ternyata saat gue masuk core itu gue bukan dalam kondisi yang baik. Tapi core itu menerima gue dengan sangat baik. Dan saat gue join ke dalam core, gue mulai mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan gue dikelilingi dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang positive vibes, dan atmosfer di core itu benar-benar positif banget sehingga itu menjadi gue yang pribadi yang positif juga. Gue juga bisa menjadi berdampak gitu untuk orang lain secara positif. Nah, di core ini setelah core leader ini mengajak gue untuk pelayanan lah, ambil pelayanan di gereja. Dan waktu itu gue mengambil pelayanan di gereja sebagai multimedia, kameramen. Di situ awalnya gue pelayanan itu cuma buat makan doang, makan gratis. Karena jujur nih ya, pelayanan di NDC itu makanannya enak-enak. Jadi waktu itu kan gue kuliah nggak bisa makan yang enak gitu. Uang jajan gue tuh terbatas. Per hari waktu itu gue kuliah uang jajan cuma 20.000. Gimana mau makan enak? Jadi saat teman-teman yang bisa makan enak-enak, gue tuh nggak bisa. Akhirnya ya udah deh. Waktu itu moto awalnya yang penting dapat makan, awalnya gitu doang. Tapi singkat cerita, Tuhan menjamah hati gue dan di situ gue mulai mengerti bahwa pelayanan ini, esensi pelayanan ini bukan cuma sekedar makan, tapi kita orang-orang percaya itu dipanggil untuk melayani. Dan untuk melayani itu adalah sebuah kesempatan. Sekali lagi gue bilang kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Hari ini ada, kedepannya belum tentu ada. Jadi di situ gue ambil kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Dan saat gue melayani Tuhan, di situ gue ngerasa bukan cuman sekedar gue bisa berbuah sama orang lain. Jadi kalau di NDC itu ada giant screen, kamera kita kalau lagi shoot itu kan bisa dinikmati oleh ribuan orang. Nah,
bukan cuma sekedar berbuah, tapi di situ gue juga merasa diri gue bisa dieksplor dan gue bisa semakin dewasa dalam proses pelayanan. Setelah pelayanan, core leader juga mengajak waktu itu untuk menjadi bagian jadi tim inti di core-nya. Di situ gue belajar tentang ketekunan. Jadi waktu itu core kita itu mulai sekitar jam 7 atau setengah 8 lah. Nah, gue mostly datang itu sekitar jam 6. Jam 6 itu gue sama wakil ketua core leadernya itu kita bersih-bersih area, kita bersih-bersih apartemennya, kita nyapu, ngepel dan sebagainya. Jadi di situ gue belajar ketekunan. Dan saat ketekunan ini gue lakukan secara terus-menerus, timbullah kepercayaan dari salah satu core leader ini untuk ditawarkan untuk gue menjadi core leader. Awalnya juga sebenarnya nggak mau kan, udah mau jadi core tim inti biasa aja, nggak mau sampai core leader gitu. Tapi di saat gue menggumulkan ini, justru malah Tuhan seperti mendorong gue untuk mengambil core leader ini. Dan menjadi core leader ternyata bukannya jadi susah, jadi nggak enak, enggak loh. Jadi core leader itu mirip-mirip, kalau gue ya sebagai pria, itu mirip-mirip kayak try out menjadi kepala keluarga. Karena saat ini gue sebagai core leader itu membina beberapa anak-anak core di core Encha 2 Samuel ini. Dan untuk membina, kita kan punya target, anak-anak ini harus growth terus nih, harus naik terus nih. Jadi saat kita sudah bisa berhasil membina teman-teman ini, otomatis saat kedepannya kita berkeluarga, itu bukan sesuatu, nggak kaget gitu loh, kita mau mendidik anak, membangun keluarga, menjaga family dan sebagainya, itu nggak kaget. Nah, puji Tuhan ya waktu itu core leader saat gua lagi susah, lagi nggak dalam kondisi yang enak, itu cukup berperan. Yang tadi gue udah sempat cerita bahwa awalnya gue nggak nyangka gue bisa lulus sampai kuliah sampai saat ini, tapi waktu itu peran-peran dari core leader menawarkan diakonia, terus core leader juga bukan cuma sekedar mendoakan, tapi mempunyai aksi nyata, yaitu ya mereka bertemu sama keluarga gue, kita tukar pendapat, bahkan mereka menguatkan, mendoakan dan sebagainya. Di situ mental kita, spirit kita itu tumbuh lagi, nggak cuma sekedar didoakan selesai, tapi dia punya menjadi support system di dalam momen-momen keseharian gue seperti itu. Dan jadinya gue semakin bertumbuh dan semakin kuat sih, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan itu nggak perlu orang yang pintar kok, nggak perlu IPK 4 untuk pelayanan, karena Tuhan itu melihat hati, bukan lihat speknya. God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Jadi kalau kamu saat ini terpanggil untuk melayani, jangan tunda-tunda lagi, because He qualifies the called. Oke, tidak terasa kita sudah banyak mengupas ya kehidupan Kosem. Dan sekarang kita akan mengakhiri sesi testifier hari ini. Ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada para penonton kok? Oke, jadi thank you buat waktunya dan kesempatannya juga bisa berbagi di sini. Highlight poin gua untuk momen kali ini adalah, pertama, kita itu anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Dan ingat, saat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah chance untuk kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jadi kita harus prepare dengan sangat baik, sehingga saat kesempatan itu tiba, muncul, kita bisa grab kesempatan itu dengan baik dari prepare yang kita sudah lakukan. Dan yang ketiga, pastinya kita nggak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Kita harus optimis, kita harus do excellent, kita harus extra miles, karena itu salah satu kunci juga untuk kita bisa berhasil. Tetap andalkan Tuhan, kita tetap di dalam satu komunitas core. Core itu betul-betul seperti support sistemnya kita, mereka itu seperti pagar rohaninya kita. Saat kita mau melenceng, itu seperti kita di dalam satu naungan yang kita tuh nggak boleh ke zona-zona abu-abu atau zona yang gelap gitu loh. Jadi mereka tuh benar-benar support kita luar biasa. Bahkan dari menjadi core leader pun, di situ gue bisa melihat di momen pandemi seperti ini, anak-anak core itu bukannya malah menyerah, tapi mereka itu benar-benar antusias. Mereka itu di core gue saat ini ada 9 entrepreneur muda baru karena pandemi COVID ini. Mereka melihat semuanya dengan pandangan positif.
Jadi yang ketiga, yang terakhir adalah core itu support system kita. Mereka itu seperti teman-teman yang memagari kita, sehingga saat kita mau melenceng, kita tuh nggak bisa melenceng. Mereka tuh selalu mengingatkan kita, every time, every day. Mereka call kita ngobrol satu sama lain setiap minggunya, setiap harinya. Sehingga kita tuh justru saat kita mau berpikir melenceng di dunia kerja ya, itu malah kita keingetan, aduh ini udah sempet diomongin nih sama teman-teman core kayak gini, dan mereka tiba-tiba suatu ketika gitu mereka bisa saja tiba-tiba chat kita, lagi ngapain bro gitu, saat kita mungkin lagi mau melenceng saat itu gitu. Jadi benar-benar core itu support system banget lah, memagari kita banget lah, seperti itu sih. Jadi tetap terus bertumbuh dalam komunitas, dalam core, karena di situ kita bisa benar-benar berpikir secara optimis, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kita merasakan betul di situ, dan pastinya kita menopang satu sama lain. This is my story, what's yours?